Nah, Bener? ada pertanyaan tadi dari Instagram gua, aku nanya. Katanya, pengen nanya dong Kak. Apa? Ini gua wakilkan. Maaf ya, gue beratin nanya. Apa? Nanya size-nya katanya. Size apa? Gue gak tahu udah apa kalau lihat lu. Harus ditanya. Iya. Gue udah datang sini jauh-jauh, Om. Om lagi gue dipanggil. Enggak, soalnya pas banget dengan settingan kemeja putih. Oh iya. Kacamata, ya kan? Itu biasanya kalau lagi lunch, itu tuh meja itu sekalian dibayarin. Anjay. Kasih nomor saya ke situ tuh. Biasanya kayak gitu tuh. Pernah nggak? Ada. Iya. Ada. Lu pernah digituin? Ada. Terus dia gimana ceritanya gimana? Abis itu ya udah dibayarin kan. Abis itu gue kabar sama temen-temen gue. Oh lu cek kayak gitu. Cek aja, Tapi dibayarin sama dia? Dibayarin. Yang penting meja gue dibayarin. Dia kasih nomor nggak? Nomor tapi gue taruh lagi kan. Gue ambil. Iya benar. Oke Jess, thank you lo udah datang ke sini ya. Iya. Briggingannya gitu banget ya. Iya. Sorry gue nggak berani ngeliat lu lama-lama swear. Gue nggak tahu kenapa mata gue lari mulu gitu. Biasanya tuh kalau misalkan ngomong sama seseorang tuh harus fokus. Eye to eye tuh. Harus fokus. Gini gue berusaha fokus, gue duduknya sampai melorot-melorot nih. Kita tos dulu lah ya. Tos dulu. Biar akrab ya. Anjay. Kalau gue ngeliat lu pribadi ya di Instagram lu tuh kayak orang nggak pernah susah. Iya. Gue pengen tahu sebenarnya. Kelihatannya doang. Iya, kelihatannya kan pasti gitu ya. Tapi pasti kan manusianya ada nih hal yang sulit buat lu. Ya. Apa tuh? Susah maksudnya susah dalam hidup nih. Ya bebas. Apa sih hal yang paling lu susah nih kalau sehari-hari lu? Sehari-hari gue susah buat ngurusin badan. Hah? Betul dong, iya. Gue susah untuk mengurusi badan. Oke, jadi Ngurusin lu kepengen badan lu kurus juga? Iya, pinginnya kurus. Tapi bingung gimana caranya badan gue kurus tapi bagian sini tuh nggak kurus. Itu susah sih sebenarnya. Iya itu. Karena kan kalau misalkan kurus kan semuanya pasti kurus. Iya. Ya kan? Iya. Gimana caranya badan kurus, pahanya kecil tapi itunya enggak? Operasi. Nggak mau. Kamu nggak ada yang dioperasi? Nggak ada dong. Nggak ada? Cuma hidung doang tanam benang. Oh, cuma hidung doang. Yang lain semua nih asli? Iya, asli. Kenapa kamu tidak memilih operasi? Kan banyak nih yang memilih operasi. Ya yang pertama kalau di bagian boobs ngapain operasi, orang udah gede. Gue nggak mau lihat situ kok. Ya kan? Ya terus kalau misalkan untuk wajah buat operasi masih belum berani sih. Oke. Belum berani. Nah kalau bagian badan kamu yang paling orang suka tuh apa? Itu mah nggak usah ditanyain. Udah pasti tahu kan, ada sesuatu yang menonjol. Iya. Jadi nggak usah ditanya-tanyakan lagi karena kalian sendiri bisa langsung melihat itu. Nah, ada pertanyaan tadi dari Instagram gua, aku nanya. Katanya, pengen nanya dong Kak. Apa? Ini gue wakilkan. Maaf ya, gue beratin nanya. Apa? Nanya size-nya katanya. Size apa? Size, sulit nggak mencari size untuk bra? Untuk mencari bra tuh size-nya awal-awal sulit. Tapi lama-kelamaan udah tahu ada 2 brand yang bisa. Yang muat. Oh akhirnya kalau misalkan beli bra ya di 2 brand itu aja. Oh emang size kamu emang susah cari di Indonesia? Susah, ukuran D itu nggak ada. Rata-rata tuh maksimal tuh C. Oh D itu jadi susah kan di Indonesia? A, luar ceplok. Ya. Terus B ya ada gagang dikit. C bisa ya ngaut-ngaut begini lah. Kalau D, susah tuh 2 tangan tuh. Megangnya tuh susah. Gitu. Gue kurang ngerti soalnya. Iya, kalau perempuannya seperti itu. Makanya kalau untuk perempuan yang biasanya ukuran D pasti nyarinya agak susah. Iya, kayaknya emang banyak sih. Gue juga pernah dengar komentar kalau misalnya wanita-wanita yang size-nya agak besar emang agak sulit mereka nyari itu ya. Ribet banget. Sebenarnya itu peluang bisnis loh. Peluang bisnis untuk buat orang lain. Iya, kalau di luar negeri banyak kan. Iya, kalau di Indonesia emang jarang ya. Mungkin itu yang jadi persona kamu ya, kayak image yang akhirnya menonjol dari diri kamu. Iya, padahal tuh pingin banget yang itu tuh nggak mau ditonjolin, tapi tanpa ditonjolin sudah menonjol sendiri. Iya. Itu dia. Terus akhirnya kamu kembangin tuh jadi konten. Bukan dikembangin jadi konten sih, emang sehari-hari pun juga seperti itu pakaiannya. Pakaiannya sehari-hari kayak gitu? Iya. Sama kali kamu kayak Berliana yang waktu aku wawancara. Dia tidak berusaha untuk kelihatan seksi, tapi emang itu keluar sendiri. Itu dia. Makanya bagi aku nih Om ya, pingin banget punya size di boobsnya itu yang standar aja. Yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Malah kalau misalkan pakai baju itu jadi keren, jadi modis. Oh, kamu malah pengennya seperti itu? Pengennya kayak gitu. Oh, berarti kamu awalnya tuh nggak nyaman ya?
Nggak nyaman, aneh. Pakai baju sekolah aja tuh tetep aja ngetat. Dari dulu kayak gitu. Dari dulu kamu waktu sekolah udah begini. Iya, dari SMP. Oh, oke. Jadi pernah nggak sih kamu akhirnya jadi kayak korban pelecehan seksual gitu-gitu karena hal itu? Hampir sih waktu pas masih sekolah. Hampir kayak pegang, tapi abis itu gue tepak, gue tonjok. Oh, kamu agak tomboy ya? Berani ya kamu ya? Iya, berani lah. Itu kamu tonjok karena kamu nggak suka orangnya? Enggak, kalau suka berarti pasrah gitu ya. Iya kan bisa beda jalan cerita. Kalau suka kan jalan ceritanya bisa beda ya? Iya juga sih. Iya juga. Ayo kurang ajar lah kalau kayak gitu ya, nggak ada sopan santun. Kamu izin dulu gitu kan. Tetap nggak dikasih tuh. Nggak dikasih sih. Dengan brandingannya kamu deh ya. Udah pasti kan banyak yang DM. Ada nggak yang kirim-kirim aneh-aneh? Banyak ya? Banyak. Ya daerah-daerah itu. Ya apa? Ada. Langsung ngirimin foto kayak gitu-gitu juga ada. Mukanya ada juga? Enggak lah. Lebih ke mananya? Ke daerah intimnya. Iya. Atau enggak kalau ngirim foto yang mereka ngedit ada gue sebelahnya gitu. Oh, itu mah standar lah ya. Standar, tapi yang parah juga ya paling cewek-cewek yang kayak gitu-gitu juga pasti banyak yang sering dikirimin foto-foto pap kayak gitu. Kamu buka tuh? Buka, lihat. Kayak kecil aja bangga. Wajay. Bener. Tapi ada yang gede kan? Ada yang berurat. Ada. Bakso urat. Di capture gak? Disimpan gak? Ngapain? Gua aja pernah ada yang ngirim, gue capture, gue kirim ke grup cowok-cowok. Ngapain? Cewek-cewek kan ada grupnya juga gak sih? Tapi kalau aku mah jarang grup-grup rumpi yang kayak gitu. Enggak ya? Karena ngomongnya pas langsung ketemu. Oh, oke. Biar lebih seru gitu. Iya kan perlu bukti ya. Gue barusan dikirimin kayak gini. Tinggal dikasih tau ini. Iya, berarti di capture. Enggak di capture kan. DM-nya diinget orangnya mana. Oh, ini dia ngirimin gue kayak gini. Oh, jadi gosipan. Iya, di gosipan. Ada artis gak atau centang biru? Ada, tapi ada kan pasti gue. Tapi nggak kirim foto ya, cuma nanya-nanya doang kayak gitu. Oh, ini main aman. Main aman awal nanya kayak gitu, tapi nggak pernah gue balas. Oh, nggak dibales? Nggak pernah ada yang balas sampai DM-an dia hapus sendiri. Oh, takut ya jadi barang bukti ya? Iya, jadi barang bukti. Takut kesannya kayak gue nggak gitu ya? Iya, ada kayak gitu. Ada nggak pernah yang ngajakin telepon kayak gue pernah diajakin tuh apa? VCS. Ada VCS. Apa sih VCS? Ada seksnya tuh pasti di belakang. Video call seks. Kau pernah juga? Pernah diajakin VCS? Ada. Tapi pasti gak diladenin lah. Nggak diladenin. Kau pacar ladenin lah ya. Bukan jadiin lagi gue yang minta. Kalau begitu baik, siap. Karena dengan brandingan yang kau punya, udah pasti kan kita nggak bisa mengignore kalau ya sex appeal kamu tinggi. Itu juga mungkin yang akhirnya membuat kamu jadi model foto populer ya? Kalau foto populer sih waktu itu majalah populer ya? Sekali itu awal mulai jadi cover. Jadi cover ya? Jadi langsung jadi cover. Oh, kamu nggak ikut kompetisi? Nggak mau. Terus kamu ditawarin? Ditawarin langsung jadi cover. Kalau misalkan ditawarin kayak gitu-gitu, itu dari SMA udah ditawarin. Oh, dari SMA kamu ditawarin? Dari SMA udah ditawarin jadi model-model yang kayak gitu-gitu. Iya. Tapi selalu aku tolak. Kenapa? Nggak mau. Apa sih yang bikin kamu nggak mau waktu itu? Nggak mau aja. Aku orangnya kalau udah nggak mau. Oh, kamu kayak gitu orangnya. Terus akhirnya kamu mau jadi foto populer waktu itu? Foto kemarin populer karena yang pertama jadi cover. Terus kan cuma sekali doang kan. Oke. Jadi masih aman. Masih aman kok. Bayarannya bagus sekali. Standar. Tapi waktu itu kamu lebih mikirin kebayaran atau ini cuma sekali doang? Sekali doang sama pengen tahu pengalaman aja. Pengen tahu ya rasanya. Pengen tahu rasanya. Nah, ini nih sering banget soalnya karena banyak banget di luar sana. Sorry nih ya, gue nggak menyamakan. Jadi cewek-cewek yang seksi, mereka ketika masuk ke dalam majalah, foto majalah, katanya rate mereka jadi naik. Pasti kamu punya temen yang kayak gitu. Iya kan? Itu benar atau enggak tuh? Gosip itu benar ya? Jadi itu bisa mempengaruhi rate juga kayak gitu. Tapi kamu nggak ke arah sana ternyata. Rate untuk fotonya iya. Terus rate untuk endorse-nya iya pasti lebih naik. Endorse lebih naik. Kalau kamu sendiri endorse banyak gak? Aku endorse mah dikit. Kalau Bang Den bisa lihat, maaf agak susah ya ngomongnya ya. Gue ngeliat gue omong banget sih. Iya, kayak gadun-gadun seger gitu. Kamu suka yang gadun-gadun gitu? Aku suka yang di pengalaman.
Dia suka yang berpengalaman. Keringet basah baik. Iya, ini sumpah lah, aku keringetan loh. Saya juga keringetan. Samping Bang Denny loh. Iya. Jadi kamu endorse sebenarnya nggak banyak gitu. Endorse sebenarnya nggak banyak, cuma lebih ke milih banget sih. Kenapa kamu milih banget endorse? Uang loh itu, sayang iya loh. Sih emang kepikirnya kayak pingin uang gitu, tapi aku pengen kayak kelihatan lebih eksklusif aja sih, jadi nggak nerima semua endorse. Berarti kamu pengen nunjukin karakter kamu dengan cara seperti itu. Endorse apa yang kamu biasanya tolak? Pembesar? Pembesar udah pasti. Pembesar kamu tolak? Karena itu kayak membodohi aja sih. Betul. Kalau buat aku ya, dengan bos aku yang udah besar, terus tiba-tiba banyak banget yang pada minta endorse untuk pembesar payudara. Gue tanpa ini udah besar. Iya, tapi orang yang pengen besar? Ya justru itu, aku nggak pengen ngebodohin dia untuk beli serum ini itu buat besarin. Karena itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Iya. Terus untuk apa sih yang hormon laki-laki kayak gitu? Nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Terus kayak pet promote yang cuma iklan nggak ada wajah kitanya juga nggak pernah ngambil sih. Oh, jadi kamu menghindari hal-hal atau endorse yang bisa membodohi follower kamu. Itu pun juga terkadang kalau misalkan kayak ada endorsean yang kayak entah makanan atau apapun itu kayak online shop kayak gitu, aku ngeliat dulu dia followernya berapa. Kamu cek baik-baik? Aku cek baik-baik, jadi biar nggak ada penipuan karena takut nanti akunya yang kena salah. Kamu influencer yang bertanggung jawab. Kamu kan juga waktu itu aku lihat di Instagram tuh kan kakinya patah ya. Itu katanya patahnya gara-gara main bola. Itu gimana ceritanya kamu main bola bisa patah kaki kamu, ini perempuan loh. Ya maklum lah perempuan ala-ala. Ala-ala ya. Terus kamu bisa patah itu main bola beneran apa main orang-orang taunya ini bagus loh. Iya, kesannya jangan dipatahin dong. Jujur ayo, main bola beneran apa main bola apa? Mandi bola. Kamu main bola. Terus mau gayaan ya kan, mau lompat gitu kan, loncat indah ke bola-bolanya. Lagi ngonten apa? Enggak, lagi nemenin bocah-bocah main. Oh, lagi happy. Lagi jadi penjaga. Lagi jadi penjaga. Terus jatuh. Mau saya kalau dijaga sama kamu. Siapa yang gak mau dijaga sama dia? Bocah-bocah dia belum ngerti aja terus. Terus abis itu lagi loncat. Terus pas mau landingnya. Mendarat. Langsung patah bunyi. Itu kan kalau di tempat permainan anak kecil kan bunyi suara lagu anak kecil kan keras banget ya. Iya. Aku bisa dengerin suara patahannya. Krek gitu. Krek. Terus itu patahnya gara-gara apa? Cuma mendarat gitu? Iya, jadi tuh mendaratnya gini nih. Ini begini. Oke. Tapi ini ada sempilan bola-bola yang keras. Patah langsung. Ketiban pantat sendiri. Wah, pantatnya kegedean. Pantatnya kegedean. Jadi kakinya patah ketiban pantat sendiri. Iya. Ya maklum pantatnya segede ini ya kan. Gak usah dilihat. Baik. Gak bisa gitu. Iya. Jadi baru gue dengar ada orang mandi bola kakinya bisa patah gara-gara ketiban pantat sendiri. Tapi orang-orang tuh taunya jatuhnya tuh elegan gitu. Elegan ya. Main bola. Ini gara-gara Bang Densudi dipatahin. Gak apa-apa lah. Kita kan juga perlu tahu hal-hal lucu dari kamu. Iya. Karena kayaknya kamu tuh kalau ini kan belum banyak yang gali ya. Termasuk sebenarnya kita pengen tahu nih. Kamu kan suka bola. Aku penasaran. Cowok bola sama cowok basket menarik mana buat kamu? Dua-duanya. Apalagi kalau ngeliat lagi keringet-keringetan tuh. Kenapa sih cewek suka banget? Gue sering banget baca tuh kalau dia kalau keringetan apa sih keringetan cowok? Keringet cowok apa sih buat cewek tuh? Kayaknya seksi aja sih. Kalau menurut dia sih ya. Rata-rata cewek begitu. Kalau menurut aku ya, aku nggak tahu cewek yang lain. Kalau menurut aku sih kayak seksi aja. Cowok berkeringat tuh seksi. Apa yang bikin seksi? Gak tahu, mungkin karena kan kalau misalnya orang berolahraga kan energi positifnya keluar ya. Iya. Ya mungkin itu jadi aura positifnya apa segala macam jadi kayak keluar gitu. Nah kalau kamu sendiri kan aku lihat suka kali minum ya. Ya. Kamu yang masuk kuat itu minum ya. Kamu nambah loh minum. Iya. Nggak boleh. Boleh. Dihabisin boleh? Boleh. Enggak. Kamu emang beneran kuat minum? Kuat sih nggak tahu. Yang jelas sih aku penikmat. Penikmat minuman. Penikmat sama pemabuk beda ya? Beda. Peminum sama pemabuk kan kalau peminum dia menikmati. Betul. Kalau mabuk ya lu langsung gegeluk mabuk udah kelar.
Itu Nah kalau aku peminum. kamu peminum, jadi kamu nikmati gelas demi gelas. Nikmatin, nah. Bisa habis berapa gelas? Pernah berapa gelas? Tergantung apa dulu sih minumannya. Apa nih, misalnya minuman apa gitu? Kalau kau minum? gin sebotol sendiri sabi. Segini? Enggak yang 2 liter juga ya. Segini Masih lah. yang standar-standar sebotol habis. Tapi sambil nonton sambil nonton enggak susah ngomong. Iya. Sambil nonton film di rumah sambil chill. Minum. Minum. Bisa sebotol. Bisa. Terus ngobrol-ngobrol begini, tiba-tiba ntar habis tuh botol yang tadi. Nggak mabok? Cuma kane-kane dikit aja sih. Apa tuh kane-kane? Kane kayak enak. Tipsi. Tipsi dikit tapi masih yang enak, masih yang sober, masih yang masih bisa kontrol lah. Masih bisa kontrol? Masih bisa kontrol. Itu biasanya kalau kamu minum tuh sama cowok apa sama cewek-cewek biasanya? Dua-duanya. Sama dua-duanya? Dua-duanya. Pernah nggak ada pas itu kayak, gue tahu banget cowok tuh biasanya nyekokin dari situ kan? Pingin buat ngebungkus ya? Iya. Pernah nggak lu ketemu cowok kayak gitu? Pasti sering tuh. Udah ketahuan gak sih niatnya dari awal? Udah niat. Kamu bisa baca? Bukan, nggak usah ngebaca pun juga cewek-cewek udah tahu kan pastinya. Oh, insting cewek tuh tajam banget ya di situ. Jadi kalau cowok-cowok tuh udah niat ngebungkus sebenarnya udah ketahuan gitu. Ya cowok di bar beliin minuman by gelas gitu atau nggak by botol, apalagi sih yang dituju? Mau ngobrol. Ya abis ngobrol? Mau kenal. Abis kenal? Mau pulang. Pulangnya kemana? Ke rumahnya dia. Ini gue dijebak, malah gue jadi di interview ya. Iya juga. Kalau Om Din biasanya nih, kalau Bang Din biasanya kalau misalkan ke bar, iya. Tapi kita jangan di sofanya ya, di barnya. Di barnya. Terus ketemu cewek sendirian, bakal ngapain? Kalau gue nggak nawarin minum. Nggak nawarin. Nggak nawarin. Pelit ya? Nggak pelit gue. Gue Terus? suka minum soalnya. Oh, oke. Gue langsung nawarin nomor handphone. Oke, langsung ya, 7 poin ya. Abis ini gue pulang. Mau ikut nggak? Parah ya. Waktu muda gue gangster juga, yoi. Berarti sudah hafal banget itu ya? Enggak, karena pengalaman sih gue. Pengalaman. Gue kan pengalamannya emang banyak kali. Jadi gue banyak banget kenal karakter-karakter cowok. Bahkan kadang-kadang menurut gue yang beneran ngaku dirinya playboy atau fuckboy, menurut gue enggak juga. Kalau fuckboy itu... Justru kalau orang yang mengaku itu, mereka sebenarnya enggak. Enggak ya? Enggak. Kamu pernah gak sih ketemu cowok yang kesannya kayak fuckboy gitu? Banyak. Tapi ternyata enggak gitu juga. Cupu. Kamu lihat cupunya dari mana? Dari minuman aja sih. Balik lagi ke minuman. Oke. Mereka ngajakin ngobrol, ngobrol, minum segala macam. Dia yang teler duluan. Oh, itu cupu buat kamu? Iya. Oh, kalau buat minum itu oke. Oke, karena aku suka minum. Oke, dan dia teler duluan. Makanya aku kalau misalkan kayak kemana-mana nih sama kayak ke tempatnya Bang Den, dia mau minum apa? Aqua aja, air putih. Yakin air putih? Aku ngeliat, ada bir aja. Lo nggak mau ini? Ada gin aja. Kalau nggak air putih, alkohol. Gila, kamu keras banget ya. Nggak, pokoknya aku nggak suka yang manis-manis. Oh, iya. Kayak teh, kayak gitu-gitu. Ekstrim kamu berarti masuknya. Suka. Ini aku langsung ngebayangin kalau seorang kayak kamu, fetishnya tuh bisa ekstrim juga sih. Fetisnya? Iya. Bisa ekstrim gak sih? Atau kebalik? Malah kamu suka yang softcore, yang romantis, atau yang lebih ke sana gak sih? Kadang-kadang susah baca nih, yang kelihatannya bagaimana malah terbalik nih biasanya. Apa ya? Fetisnya sih lebih santai. Fetis ada 2 sih aku. Oh, kok punya 2 fetis ya? Punya. Bukan sih, itu lebih ke imajinasi ya. Iya, imajinasi. Fetis, aku nggak sih standar-standar aja. Standar aja, nggak ada yang ekstrim banget. Nggak ada. Hal paling ekstrim dalam fetis kamu apa? Misalnya romantis? Kalau Bang Dian apa? Kalau gue sampai lupa gue. Sekarang kalau jujur nih gue pernah ditanya di tempatnya Niki. Iya, aku baru nonton itu gue jadi bercanda gitu. Karena gue bilang roof on fire gitu. Itu sudah bercanda. Karena gue asli gue udah gak tahu. Mungkin pengalamannya banyak banget kali ya. Hampir semua mungkin cobain sana sini gitu ya. Udah mengalami banyak banget gitu loh. Karena dulu gue pernah pengen banget ngedate sama orang Jepang. Iya. Wah, itu fetish gue banget tuh. Gak kesampean. Pernah kenal. Gue pikir Jepang, Cina. Lo pernah gak kayak gitu fetishnya? Kayak mau kenal siapa jadi fetish kamu apa ya? Kalau fetish jujur sih kalau aku sih nggak ada. Oh, kamu gak punya fetish? Nggak ada fetish kayak, kan ada orang yang fetishnya ke ketek. Cewek ya? Cowok fetish ke ketek cewek. Itu ada. Sampai keteknya tuh dijilat-jilat, dicium-ciumin gitu ada.
Tahu kan yang kayak gitu kan? Tahu ada juga yang kayak gitu. Terus kalau aku sih kalau fetish jujur sih nggak ada. Kayaknya ya masih standar-standar aja. Tapi kalau misalkan kayak kepinginan imajinasi yang liarnya tuh seperti apa tuh ada. Ada pasti. Ada. Nggak mau diceritain ya? Jujur aja juga nggak apa-apa. Seperti apa itu? kami laki-laki kepo. Oke, laki-laki kepo. Seorang Masalahnya Jess Amalia di dengan kolam renang udah pernah. kolam renang. Tangga darurat udah pernah. Oke. Terus yang belum sih pinginnya kayak di jeep tapi yang atasnya bisa buat didudukin. Oke. Ditidurin itu di situ tapi di outdoor. Outdoor. Di alam. Entah Ya? lagi di alam gitu. Oke. Terus di pantai yang private gitu. Oke, private beach ya. Private beach. Private beach. Terus sama di ini sih di kapal dia. Di kapal ya. Private yacht gitu ya. Iya, kapal private lagi gitu. berdua di situ terus begituan. Atau enggak di jet ski terus di tengah-tengah laut begituan. Kamu lebih senang mendominasi atau didominasi? Kita sama-sama aja biar saling puas. Oke. Seorang Jess Amelia dengan imajinasi liarnya. Dengan imajinasi liarnya. Wow. Berarti kamu adalah salah satu wanita yang cukup liar dalam berfantasi. Aku membayangkan ya, dengan usiamu sekarang, untuk kebutuhan kamu ke arah sana, itu bagaimana kamu menjalani hidup kamu itu? Langsung gitu. Kalau sekarang sih aku nggak terlalu mikirin, Bang. Nggak terlalu mikirin karena sekarang kayak pengen fokusnya tuh ke YouTube. YouTube ya? Jadi kamu lebih pengen ngabisin pikiran-pikiran liar itu, kamu distract dengan kerja? Iya, dengan kerja. Kayak gitu ya? Selagi akunya masih fit, masih oke dan good looking untuk dipandang, jadi gunain itu. Kerja? Kerja. Tidak kepengen ngambil kerjaan yang jalan pintas? Nggak ada sama sekali? Jalan pintas enggak ah. Nggak ya? Kenapa? Karena agak sulit ya, sorry ya. Bukan kita nggak mau percaya, bukan kita ngejudge, karena banyak banget orang yang sulit banget untuk bisa membedakan. Karena dari bentuknya sendiri, wanitanya itu terlihat seperti... Iya, aku ngerti. Makanya jangan pernah ngejudge seseorang kalau kalian belum pernah kenal. Betul, memang kita harus lebih kenal lebih jauh ya. Iya, itu yang pertama. Iya. Belum tentu juga kayak aku yang terlihat kayak nakal, suka clubbing, suka minum, ternyata di luaran itu kayak begitu juga belum tentu. Belum tentu, belum itu tentu juga orang yang misalnya kelihatan kalem-kalem juga yang baik-baik kayak gitu, malah mereka yang baik belum tentu, malah itu diam-diam itu menyesatkan. Iya, itu benar itu. Bener, itu kan? Pengalaman gue, iya. Diam-diam menyesatkan, iya. Malah yang kelihatannya nakal kayak ini malah sebenarnya kadang-kadang kebalik. Iya. Orangnya tuh lebih tahu apa yang dia mau lakukan sama hidupnya. Bahkan kalau dibilang nakalnya tuh masih standar. Iya. Malah yang diem-diem ini nakalnya bisa jauh banget. Itu dia. Sekarang udah ada pasangan atau belum? Ada. Nah kalau dalam relationship sendiri yang kamu cari dalam berpasangan tuh lebih kemana? Lebih ke materi, lebih ke kecocokan, lebih ke seks, lebih kemana tuh? Kalau aku lebih kenyaman. Kenyaman ya? Hampir semua cewek kayaknya nyari nyaman ya? Karena kalau misalkan percuma kalau dia misalkan punya materi banyak tapi kitanya nggak nyaman. Oke, kalau kamu nyaman tapi materinya nggak banyak, gimana? Dia kerja bareng-bareng aja. Ini gue suka nih. Karena yang aku lakuin sekarang pun kayak gitu. Iya. Nah kalau misalnya nyamannya kamu sendiri selain dari treatmentnya, gue sering banget sih nemu hal-hal kayak gini kayak seks itu tetap penting. Iya. Walaupun kita mau kesampingkan kan kayak nggak tahu kenapa. Gue juga sendiri sih pribadi kalau buat cowok ya, kalau dengan usia gue sekarang gue nggak ngerasa seks itu menjadi suatu hal yang harus dominan ya. Tapi katanya itu penting. Setuju. Nah sekarang kalau kita anggap nih, kita punya pasangan nih. Pasangannya kita sayang banget, udah cocok, udah nyaman. Tapi seksnya lemah lah ibaratnya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri jujur pas masih on fire-nya gitu. Dulu pas sama pasangan. Gak bisa. On fire ya kan? Kayak gimana sih kalau on fire tuh apaan sih on fire? Ya sama kayak pengantin baru pilihnya tiap hari begitu. Lagi on fire ya kan. Wah aku tarik napas loh ini nak. Iya bisa tiap hari digenjot sampai lecet selangkangan. Au. Mau nanya, maaf nih sesi itu kalau nggak mau dijawab gak apa-apa. Gak apa-apa. Pernah berapa kali dalam sehari? Aduh nggak kehitung. Oke, lanjut yang lain ya. Ya tadi masalah seks sebagai kebutuhan penting. Penting nggak kalau buat kamu? Kalau misalnya nih cowoknya udah nyaman tapi seksnya agak lemah, is oke. Buat kamu is oke nggak?
Buat aku sih it's okay. It's okay ya. Kita bisa cari jalan keluar bareng-bareng ya. Iya, istilahnya kalau menurut aku nggak yang setiap hari seks, it's okay. Penting ngobrolnya itu tuh nyambung. Itu dulu ya. Diobrolin tiap Kenyamanan hari. hati dulu ya. Ngobrol apa aja. Istilahnya aku habis keluar dari temen, aku gibahin bareng pasangan kan bisa. Iya. Sengaja cari obrolan lah sama pasangan. Oh berarti sebenarnya kenyamanan batin dulu ya. Kalau seksnya nomor 2 ya. Iya. Tapi kalau kemudian seksnya itu lemah, buat kamu tidak ada masalah. Nggak masalah. Karena ada loh wanita yang kalau seksnya lemah, dia bisa ninggalin pasangannya. Ada nggak? Kamu pernah punya pasangan kayak gitu nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ada Tapi loh. untungnya pasangan aku tuh mengerti aku. Kamu ngerti kamu ya? Dia nggak memberikan aku untuk woman on top. Oh baik. Karena kalau aku woman on top, aku tahu di mana aku untuk puasnya. Jadi dia merogoh-rogoh dulu yang goyangan-goyangan lain gitu, gaya-gaya lain. Kalau seorang Jess Amelia lagi desire atau horny, seperti apa? Tanda-tanda apa yang diberikan? Biasanya kan gitu. Kalau gue lihat Rusa ya, Rusa tuh kalau lagi desire, lagi horny tuh, dia langsung mempercantik diri tuh pakai daun-daun tuh. Kalau kamu gimana? Kebetulan kemarin habis beli kostum. Oh cosplay? Iya cosplay. Cosplay apa tuh? Ada maid, ada pramugari, ada polisi. Polisi lucu kayaknya. Terus itu pop aja, foto kan. Oke. Tiba-tiba juga muncul ke rumah. Itu satu orang kan dia muncul kan? Gak banyak kan dia muncul? Enggak, aku kirimnya ke satu orang kok, bukan ke grup. Tenang. Gue takut udah kirim ke grup, ya kan ya datang semuanya harus 10 orang. 10 orang minta ditilang habis itu. Makanya, minta bimbing yang ada nanti. Pernah gak seorang Jess Amelia mengalami kondisi dibegoin sama cowok? Pernah. Pernah ya? Bucin itu ya? Itu umur berapa tuh berarti? Umur 20? SMA ya? SMA. Dan itu jadi pengalaman yang membawa kamu ke satu pemikiran yang dewasa? Iya. Semenjak saat itu, menurut kamu cewek bucin is okay or not? It's okay sih. Is okay ya? Karena dari situ bisa belajar? Iya. Bisa belajar apa? Bisa belajar tentang hidup. Tentang hidup ya? Kalau hidup itu nggak semanis apa yang kita pikirkan ya? Tentang hidup, tentang memilih. Tentang memilih, itu paling penting. Iya. Nah ini terakhir, not least but not least. Gimana sih kalau dari pengalaman kamu yang kita tahu pasti udah banyak banget pengalaman yang kamu jalanin. Memilih cowok yang benar-benar serius tuh kayak gimana sih, Jess? Kalau dari kamu melihat. Kalau aku milih cowok yang serius, balik lagi ke nyaman. Kenyaman. Nyaman itu nomor 1. Nomor 1. Karena kalau misalkan dari good looking atau misalkan dia pengen yang ganteng itu kalau dia tua makin jelek. Iya. Kayak bisa ntar kalau misalnya kita sombong sama Allah sama Tuhan betul bisa dibalikin. Bisa jadi miskin. Terus kalau misalkan kita nyaman, kita bisa jadi apa adanya, kita bisa ngobrol apapun sama pasangan kita tanpa ada disembunyikan, itu yang susah. Betul. Berarti dari nyaman dulu ini ya. Dari nyaman, apapun itu aku pasti nyari yang nyaman. Jangan terlalu ngelihat fisik, jangan terlalu ngelihat materi. Karena kalau misalkan fisik lama-kelamaan juga pasti ada yang lebih cantik. Kamu udah kepikiran hal seperti itu berarti ya? Udah. Bagus tuh berarti. Itu berarti dewasa sih pemikirannya. Itu sih. Nah, iya, kamu dewasa banget. Dari semuanya ke dewasa. Kamu pernah gak? Apa? Ada kayak, kita kan artis banyak. Pernah gak ada kesesem kayak sama satu cowok punya imajinasi jorok artis ada. Dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri ada, luar negeri ada. Dalam negeri? Oh, Bang Dan mah tahu. Ciri-ciri? Family man. Oh berarti sudah menikah? Udah. Kotak-kotak ya? Kayaknya sih belum pernah ngeliat perutnya. Oh belum pernah, berarti. Kalau Bang Dan kayak gimana perutnya? Jangan. Kamu suka yang kotak-kotak apa yang buncit? Apa ya terserah lah apa yang ada aja. Lebih larinya kemana? Wild side of Jess Amelia. Sukanya sih yang kotak-kotak sih biar keras gitu loh. Tapi biasanya jadi kotak-kotak, langsung santai. kenceng banget itu rasanya langsung. Tapi biasanya kotak-kotak itu kecil. Masa sih? Iya. Beneran biasanya. Aku belum Nggak tahu. semua. Kamu belum tahu. Kamu nggak pernah ngedate yang kotak-kotak? Jangan saya dilihat. Nanti saya. Kan kotak-kotak pengen lihat. Kotak-kotak saya belum pudar soalnya sekarang belum buncit ya. Iya. Size does matter or not for you?
Enggak. No. Nah, Lebih ke kepuasan kebersamaan. performance, Ya, performance. chemistry. Ya. Itu yang lebih penting. Cakep banget. Terakhir, kalau kamu... Terakhir mulu. Oh iya, gue kalau ngobrol sama lu terakhir mulu ya. Tos dulu sebelum pertanyaan terakhir. Nggak mau nambah? Jangan deh, udah lelah. Kok gue ngobrol aja kok capek ya. Kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan seperti apa? 5 tahun ke depan, aku menikmati hidup dengan aku bisa kemana-mana, menjadi diri sendiri, tanpa paksaan orang lain. Tanpa pasangan orang lain. Pasangan hidup? Sama, tanpa paksaan. Tanpa paksaan orang lain. Cakep banget, Jess. Tos dulu ya, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Ya. Tos buat Jess Amelia untuk 5 tahun ke depan. Ya.